Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Akhirnya kita bisa bertemu lagi di Majelis Ilmu ini. Kajian rutin Muslimah ini merupakan kerjasama antara SFB Tim dan juga Guru Bang Muslimah Muskat dan ikut serta pula oleh jamaah Rumah Sakit Bunda Lubuk Linggau dengan jamaah Sentul. Sebelum kajian dimulai, kami ingatkan bahwa kajian ini merupakan kajian Muslim Ahwat. Seperti biasa, bagi Iwan bisa mengikuti melalui channel-channel dan ikut serta menyiarkan merelai kajian kita hari ini. Sekaligus kami ajak juga bagi jamaah yang belum subscribe channel FB Guraba Muslimah, YouTube FB Radio Guraba Muskat, maka jangan lupa untuk subscribe, follow, like, share, dan juga menekan tombol notifikasi pengingat di channel-channel kami untuk bisa terupdate dan juga menyimak kajian lainnya yang juga insya Allah berfaedah. Dan juga jangan lupa untuk terus memfollow SBB Channel dan juga Lorong Family Lisa sebagai afiliasi dari SBB Channel. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Ustadz Syafiq Hafizahullah Ta'ala dan keluarga besar tim kru SRB Hafizahullah Ta'ala. Mungkin di situ ada Pak Zubair, Pak Billy, Pak Mustafa, Pak Rehan, ataupun tim kru lainnya setelah bekerja di balik layar. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Sebagai tata tertib protokol kajian online via Riyadus Shalihin via Zoom meeting pada hari ini. Yang pertama seperti biasa, agar bisa hadir tepat waktu di Zoom meeting kita sebagai upaya untuk tertiban dan menghargai sesama. Yang kedua, mematikan fitur video, mute audio saat join dan juga pada saat kajian berlangsung demi kenyamanan dan mengikuti kajian bersama. Uktifillah menggunakan menutup aura jebak, menghindari kesalahan teknis pengguna Zoom. Dimohon pada seluruh peserta kajian Zoom tak lupa menyiapkan segala keperluan kajian baik berupa Al-Quran, kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang telah masuk kitab kedua dari buku karya Imam Yahya bin Ashraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan keluarganya dan juga kita semua ikut belajar mengkaji kitabnya insyaallah. Untuk sesi tanya jawab seperti biasa agar tercapai menghargai sesama dalam ketertiban, bisa bertanya jika dipersilakan oleh moderator dan juga pertanyaan untuk jamaah Zoom bisa di-drop di kolom chat dengan share pertanyaan terlebih dahulu dan nanti insya Allah jika waktunya memungkinkan bisa ditanyakan kepada Ustaz Zuna langsung insya Allah. Semoga Allah memudahkan. Yang terakhir, ingatkan kembali untuk kita semua agar senantiasa meneruskan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, juga berusaha menghadirkan hati untuk menyertai agar dimudahkan menerima ilmu kajian ini insya Allah. Dan juga insya Allah senantiasa istiqomah dengan mengamalkan ilmu yang kita sudah dapat di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan dan ridho kita. Dengan demikian maklumat yang dapat kami sampaikan agar dapat dipahami dan ikuti demi kenyamanan kita bersama dalam menjadi kajian pada hari ini insya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Untuk tak berlama-lama, tafadhol Ustaz, Anda kembalikan kepada Ustaz. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita pun dapat belajar bersama. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang saleh. Tatkala orang-orang bepergian untuk bertamasya di bawah rindangnya pepohonan dan di bawah lebatnya buah-buahan. Ternyata orang-orang soleh punya taman sendiri, yaitu sabda-sabda Nabi yang kelak akan mengantarkan ke taman-taman surga. Setelah kita membahas tentang keutamaan bergaul dengan masyarakat ya, dibandingkan dengan orang yang menyendiri tanpa sebab.
Kemudian Imam Nawawi melanjutkan dengan bab tawadhu wa khafdil janah lil mu'minin. Bab tentang tawadhu. Tawadhu itu lawannya angkuh, congkak, sombong. Wa khafdil janah lil mu'minin, dan merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Karena dalam pergaulan itu biasanya kita akan berjumpa dengan orang-orang yang mungkin lebih tinggi strata sosialnya, lebih tinggi jabatannya, lebih banyak hartanya. Atau sebaliknya kita berjumpa dengan orang-orang yang di bawah kita. Kita lebih pintar dari dia, kita lebih berduit dari dia, atau nasabnya. Bagaimana sikap seorang mukmin tatkala bergaul? Jangan sampai pergaulan dia menambah dosa, membuat dia bukan mendapatkan pahala, tapi kehilangan pahala. Maka di antara yang perlu dibahas adalah sikap tawadhu ini, agar kita selamat ketika bergaul dengan manusia, dengan harapan pergaulan itu memperbanyak kawan-kawan yang soleh, yang mana mereka kelak akan memberikan syafaat kepada kawan-kawannya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh Nabi SAW dan dapat memberikan syafaat kepada orang lain. Nah, silahkan dibaca. Bismillah, hadis nomor 604. Wan Anas radhiyallahu anhu annahu mara ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, muttafaq alaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya ia pernah berjalan melewati beberapa orang anak, lalu ia mengucapkan salam kepada mereka seraya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal tersebut, muttafaq alaihi. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Kita melihat ya, bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, seorang yang paling mulia di antara semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dia adalah manusia yang terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Namun ternyata beliau begitu tawadhu'nya. Beliau tidak menunggu orang lain mengucapkan salam terlebih dahulu kepada beliau. Tapi di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bagaimana ketika dia, Anas ini hampir 10 tahun menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ibundanya yang membawa dia untuk berkhidmat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, dia tentunya melewati banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang membuatnya sangat terpengaruh untuk mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam, dan kita sejatinya diperintahkan untuk menjadikan beliau alaihissalatu wassalam sebagai qudwah, sebagai suri tauladan kita. Ini Anas, dia melewatin bocah-bocah yang sedang bermain. Anas mengucapkan salam kepada mereka. Fasallama alaihi. Lalu Anas menjelaskan kepada murid-muridnya dengan mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, yang menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu senantiasa melakukan itu. Artinya hal ini berulang, Nabi kalau melewatin anak-anak itu mengucapkan salam kepada mereka. Terkadang ada orang-orang yang merasa dia, aku ini sudah tua gitu loh. Tapi ketika engkau yang lewat itu mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Itu adab. Jadi tidak berbicara tentang umur. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam.
Artinya seorang muslim itu jangan nunggu dia dulu yang mengucapkan salam kepada kita. Kita berusaha untuk menciptakan tatanan masyarakat yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Salah satu caranya adalah dengan menebarkan salam. Dan ahibati fillah, di hadis ini juga disebutkan dalam lafaz yang lainnya, karena Rasulullah SAW yazurul ansar. Nabi SAW itu berziarah ke tempatnya orang-orang Ansar. Wa yusallim ala sibyanihim, dan mengucapkan salam kepada anak-anak mereka. Wa yamsah ru'usahum wa yad'u lahum, dan mengusap kepala mereka dan berdoa untuk mereka. Dan bicara mengusap kepala anak, jemaah, ini sesuatu yang menunjukkan kepedulian orang ini dengan anak-anak, yang menumbuhkan cinta, yang membuat anak yang diusap itu merasa ada yang peduli sama dia, ada yang sayang sama dia. Kita perlu mengingat hal ini. Banyak anak-anak di masa sekarang ini ya yang kehilangan kasih sayang. Karena orang tuanya sibuk, atau karena masyarakatnya juga sudah mulai nafsi-nafsi. Nabi mengusap kepala mereka, anak-anak. Pernah melihat bagaimana kucing ketika diusap kepalanya. Bahagia itu kucing. Sambil dia memejamkan matanya, ya, dia merasa nyaman berada di dekat orang yang mengusapnya. Dan kita perlu pada masa di mana orang-orang sibuk dengan gadgetnya untuk menumbuhkan kembali suasana kasih sayang Nabi ajarkan kepada kita. Mendoakan mereka. Dan bicara tentang kasih sayang jemaah, banyak rumah tangga yang kering. Yang anak-anaknya itu merasa disalahkan terus sama ayahnya. Gak ada benernya dia. Sampai ada cerita seorang anak yang dia merasa aku ini kayaknya memang gak pantas hidup. Aku ini kayak gini, kayak gitu. Yang seharusnya tunjukkan kasih sayang buat mereka. Apalagi anak kita, apalagi keluarga kita. Sebagian perempuan mencari kasih sayang di luar rumah. Kenapa? Karena dia mendapati muamalah dengan suaminya itu dia seperti antara majikan sama anak buah, komandan sama prajurit. Maka hendaklah kita belajar tawadhu, rendah diri ketika bergaul bersama istri. Ya, di masyarakat itu ada orang yang di atas kita, ada yang sepadan sama kita, ada yang di bawah kita. Dan kita sebagai seorang muslim hendaklah tawadhu dalam semua hal. Bersama keluarganya. Seorang anak yang mungkin lebih pandai daripada orang tuanya. Yang mungkin lebih kaya daripada orang tuanya. Lebih sukses daripada orang tuanya. Tetap dia merendah diri. Karena sejatinya semua kesuksesan dia adalah buah dari kesuksesan orang tua. Jadi yang sukses sebenarnya orang tua. Karena dia telah dibimbing oleh Allah untuk mendidik kita dengan baik. Jadi berusaha mulai saat ini kita untuk menyebarkan salam sebagai bunti tawadhu kita kepada anak-anak. Kenal dan tidak kenal sama mereka. Ingat, kenal dan tidak kenal sama mereka. Karena sejatinya salam itu disebarkan kepada siapa saja yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 605. Wa anhu qala in kanat amatu min imai ahlil madinati la ta'khudhu biyadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatan toliqu bihi haitsu sya'at. Rawahul Bukhari. Dari Anas juga dia berkata, sesungguhnya ada seorang budak wanita di Madinah memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menarik beliau kemana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Allahu Akbar jemaah. Ini puncak dari tawaduknya Nabi SAW. Bagaimana budak yang bila jadi itu budak kecil ya, yang meminta kepada Nabi SAW, dibawa tangannya Rasul SAW. Dan Nabi pergi bersama. Kemana dia mau? Ini bentuk kerendahan diri Nabi SAW. Sedangkan kita melihat orang itu kalau diundang ya, tapi bukan sahibul hajah yang mengundang, kadang-kadang dia malas datang. Dia ingin dihargain, yang undang ana itu, ya kalau bisa yang punya acara lah. Kalau ngutus orang lain, ini tidak menghargai dan menghormati. Tawadhu. Engkau carikan uzur buat orang tersebut. Kalau dia harus datang kepada semua rumah yang dia undang, mungkin dia kesulitan. Tapi kadang-kadang dibagi-bagi. Sebagian dibagikan itu undangannya oleh kawannya, oleh keponakannya, atau oleh kerabatnya. Sedangkan mungkin sebagian dia sendiri yang datang. Maka sebagai bentuk tawadhu kita jemaah, kita menerima undangan tersebut. Bagaimana Nabi SAW diambil tangannya oleh bocah cilik ini, diajak ke, ya mungkin diajak ke tempat yang sebenarnya tidak terlalu penting, tapi Nabi tetap berusaha untuk memenuhi keinginan dia. Dan ya kita perlu ya ketika hidup bermasyarakat itu untuk mengobatin penyakit sombong. Terkadang kesombongan itu datang bersama dengan ketinggian derajat kita. Bertambahnya harta kita. Naiknya karir kita. Kalau yang ngundang itu anak buahnya, yang ngundang itu orang miskin, kadang-kala kita nggak datang. Tapi kalau ngundang orang kaya, kita berusaha untuk datang. Sedangkan Rasulullah SAW benar-benar memberikan contoh kepada kita bahwa sejatinya kita bersama umat Islam semuanya itu sama. Ingat dengan ayat yang sudah kita baca di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu siapa? Siapa yang paling mulia? Yang paling tua? Yang paling banyak hartanya? Dia, kalau di kantor kita tahu, bos, fulan bos. Tapi yang bos ini perlu tawadhu kepada yang di bawah. Apalagi kalau umurnya lebih tua. Nggak ada jamaah manusia seperti Rasulullah SAW. Beliau benar berusaha untuk menempatkan dirinya. Tatkala ada yang mengajak, ada yang mengundang dari orang-orang yang mungkin tidak memiliki ya jabatan, bahkan tidak memiliki kedekatan kepada Nabi SAW. Beliau tetap menjawab undangan. Barakallahu fiik. Nah, silakan lanjutkan. Bismillah. Hadis nomor 606. Wa anil Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi yakni khidmati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja ila salah rawahul Bukhari.
Dari Al-Aswad bin Yazid, dia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di dalam rumah? Aisyah pun menjawab, beliau biasa mengerjakan pekerjaan keluarganya, yakni melayani keluarganya. Jika waktu sholat tiba, maka beliau keluar rumah untuk mengerjakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah. Ya, kalau tadi kita telah melihat kondisi Nabi SAW di luar rumah. Bagaimana beliau bergaul dengan anak-anak. Dengan tuh bocah, cilik. Dan bagaimana tatkala beliau masuk ke dalam rumah. Beliau benar-benar menanggalkan semua jabatan beliau. Dari sisi beliau adalah pemimpinnya umat Islam pada waktu itu, komandan perang. Masuk rumah, beliau menjadi seorang suami. Menjadi seorang ayah. Ketika Aisyah ditanya, apa sih Nabi ngapain kau di rumah? Ada orang yang nggak boleh ditanya bagaimana dia di dalam rumah. Istrinya itu males kalau suaminya pulang kerja. Anak-anak juga tidak merasa nyaman dengan kehadiran bapak. Bahkan seakan-akan ketika ayahnya datang itu seperti di dalam penjara. Tidak ada permainan dengan ayahnya. Senyum sama ayahnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau mengerjakan pekerjaan keluarganya. Melayani mereka, membantu mereka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya beliau itu, ya kalau timbanya rusak beliau perbaiki sendiri. Bajunya rusak kadang beliau jahit sendiri. Susu kambingnya beliau perah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Beliau membantu urusan keluarganya. Namun sikap ini berubah lagi tatkala masuk waktu sholat. Kalau masuk waktu sholat, kharaja ila sholat. Ya beliau tinggalkan rumah. Jadi para wanita pun harus sadar. Keluarga ini harus sadar ketika orang tuanya, bapaknya pulang kerja. Ketika suaminya pulang kerja, berada di rumah. Membantu urusan keluarga sebagai bentuk tawadhu ya. Dia tadi bos umpamanya dia. Dia seorang ustadz. Seorang da'i kondang. Ketika masuk rumah, dia sebagai seorang suami. Maka tolong contoh Nabi SAW. Apa ngambil mungkin di rumah. Ada yang kotor. Habis hujan perlu disapuin ya. Ada gelas-gelas yang perlu dibawa ke belakang. Jadi nggak semuanya nyuruh orang. Yang bisa dia lakukan sendiri, Dan itu dilakukan Nabi SAW. Ketika masuk waktu sholat, selesai sudah. Disebutkan bagaimana? Fa'idha hadaratis shalah kharaja ila shalah. Beliau keluar udah waktunya sholat. Bagaimana sikap kita? Ada orang-orang yang Masya Allah tawadhu sama istrinya, membantu urusan istrinya, tapi bermasalah dengan sholat. Ketika masuk waktu sholat, dia nggak ke masjid. Maka engkau harus jadi orang yang menyeimbangkan antara keperluan dunia dengan keperluan akhirat. Dan kalau kita melihat bagaimana segeranya Nabi SAW untuk menghadiri panggilan Allah Azza wa Jalla, ya jangan ditanya. Sampai dalam beberapa riwayat disebutkan kayak nggak kenal sama kita Nabi SAW kalau sudah masuk waktu sholat. Yang tadinya mungkin duduk-duduk bersama kita, ngobrol sama kita, bantuin urusan rumah, ketika masuk waktu sholat selesai ditinggalin. Sekarang waktunya sholat. Dan kalau kita ngelihat kondisi manusia itu bermacam-macam.
Ada yang senang telat ke masjid. Senang telat. Udah masuk waktu sholat, masih beraktivitas dengan aktivitas yang sebenarnya dapat dia tinggalkan. Tapi ada orang-orang yang sedih kalau dia ketinggalan takbiratul ihram. Sedih dia. Sa'id ibn Musayyib, ya, seorang tabi'in, dia mengatakan, mundu arba'ina sana ma fattatni takbiratul ihram, mundu khamsina sana ma nadartu ila qafa musalli. Dia mengatakan sejak 40 tahun. Sejak 40 tahun. Aku tuh gak pernah kehilangan takbiratul ihram. Ketinggalan takbiratul ihram. Subhanallah. Nabi bersabda, man shalla arba'ina yawman yudriku takbiratul ihram ma'al imam kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang sholat berjamaah mendapati takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, maka dia akan mendapatkan stempel bebas dari kemunafikan, bebas dari api neraka. Ini Sa'id bin Musayyib, subhanallah, 40 tahun, bukan 40 hari. 40 tahun dia nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Dan selama 50 tahun dikatakan dia nggak pernah melihat tengkuknya orang. Artinya dia selalu berada di saf pertama. Tamim ad-Dari, seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, mundu aslamtu ma adzanal muadzin illa wa ana fil masjid. Sejak aku masuk Islam, nggak pernah adzan dikumandangkan kecuali aku di masjid. Wa ma dakhala waqtu salatin illa wa qad tahiyyatulah. Dan nggak pernah masuk waktu salat kecuali aku sudah siap. Kita kan kadang-kala siap-siapnya nunggu adzan. Nih Tamim ad-Dari, dia udah tahu bentar lagi mau masuk waktu asar nih, mau masuk waktu maghrib. Ya nggak perlu nunggu adzan. Ya udah siap-siap terlebih dahulu. Maka bagi para suami, tolong sikapmu tawaduk sama istrimu, membantu urusan keluarga, jangan mengatakan urusan dapur, urusan apa, urusan istri itu. Iya, urusan istri. Engkau membantu, menolong. Dan ingat, menolongnya ini bukan karena perintah istri. Dan istri juga nggak boleh nyuruh-nyuruh suaminya, karena dia lah sebagai pemimpin. Tapi kalau dia memohon, minta tolong, tafadhol. Tapi suami melakukan itu dengan kerelaan dari dirinya. Karena ada suami yang bukan tawadhu, tapi terhinakan. Dia yang disuruh-suruh sama bininya. Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena komandannya di rumah tuh istrinya. Enggak. Ini kondisi yang tidak baik ya. Ketika seorang suami terhinakan di depan istrinya sendiri. Yang seharusnya dimuliakan suaminya, tapi suami yang merendahkan diri. Seperti yang terjadi dengan Nabi SAW. Dan ketika masuk waktu sholat, ketahuilah bahwasanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik buat engkau daripada dunia ini. Sehingga jangan sampai kesibukan ngurusin dunia, ngurusin keluarga, membuat kita ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Barakallahu fiik. Nah, silahkan lanjutkan. Hadis nomor 607. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub. Faqultu ya Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuh. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم.
Dan dari Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu bahwa dia menuturkan, aku sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu sedang berkhutbah, kemudian kutanyakan, wahai Rasulullah, ada orang asing yang datang dan menanyakan tentang agamanya karena dia tidak mengetahui perihal agamanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke arahku lalu meninggalkan khutbahnya hingga akhirnya beliau sampai kepadaku. Lalu disodorkan kepada beliau sebuah kursi sehingga beliau duduk di atasnya. Dan beliau mengajariku hal-hal yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Selanjutnya beliau kembali berkhutbah sampai menyelesaikan khutbahnya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum, subhanallah jemaah. Ini bagaimana Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid disebutkan bahwa beliau ini nanti disuruh sama Nabi SAW untuk memperbaiki tanda-tanda haram, ya, tanda-tanda tanah haram yang berada di Mekah. Taib. Dia mengatakan, intahaitu ila Rasulullah SAW wa huwa yakhtub. Jadi aku datang ke Masjid Nabawi, jumpai Nabi SAW, Nabi sedang berpidato. Ketika Nabi sedang berpidato, aku langsung, ya Rasulullah. Dia lagi enak-enak ngomong nih. Tahu dia motong ucapan Nabi SAW. Tapi Nabi selalu memaklumi orang-orang yang datang dari jauh. Yang mereka belum belajar adab dan etika. Dia mengatakan, ya Rasulullah, rajulun gharib. Ja'a yas'al an dinihi la yadri ma dinu. Ini aku orang asing ya Rasulullah. Aku datang mau tanya agamaku ini apa nih? Islam ini seperti apa sih? Dia kepingin tahu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Mungkin seorang akan berpikir, para sahabat melihat, mungkin Nabi menyelesaikan khutbahnya baru ngurusin orang ini. Ternyata tidak. Beliau nggak kenal loh sama orang ini. Tapi kalau bicara orang ini mau belajar agama, mau mengetahui agamanya, sedangkan beliau Nabi kita alaihissalam diutus untuk mengajarkan hal ini, maka yang terjadi beliau memutus khutbahnya. Dari mimbar beliau turun. Tidak menyelesaikan khutbahnya, ditunda, dipending nih khutbahnya. Beliau ngapain? Beliau datang kepadaku. Nabi yang datang akhirnya kepada Abu Rifa'ah ini. Lalu datang ke kursi, beliau duduk. Diajarin nih orang ini. Diajarin tentang iman, tentang Islam. Diajarin tentang bagaimana tata cara berwudu. Bagaimana tata cara sholat. Setelah itu beliau ke mimbarnya lagi melanjutkan khutbahnya sampai selesai. Subhanallah. Nabi tidak mengatakan kepada orang ini, tunggu dulu. Aku nih sedang ceramah untuk orang banyak nih. Nanti urusanmu kan urusan ya manfaat pribadi, kepentingan pribadi. Nantilah setelah yang ini. Tidak. Ini satu pelajaran yang penting buat kita semua ya. Sampai kadang-kala terjadi kejadian ada orang mau masuk Islam ya. Di salah satu negeri di barat sana, dia datang pas waktu mau maghrib ya. Dia berjumpa dengan ketua Islamic Center itu, dia mengatakan aku mau masuk Islam. Lalu kata orang ini, besok aku sedang sibuk sekarang. Seharusnya tidak. Karena nggak tahu orang ini mungkin keluar dari Islamic Center itu dan nggak akan balik lagi, mati dia. Ada kesibukan. Tapi boleh jadi kesibukan itu bisa ditunda gitu. Ada skala prioritas mana yang harus lebih kita utamakan. Hal inilah yang harus kita kaji. Ini bicara tentang tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tatkala seorang menjadi orang terkenal itu, ya kadangkala agak nggak ngereken sama orang.
nggak peduli sama orang. Subhanallah jemaah. Karena benar-benar ketika baca hadis ini, ya kita harus memperbaiki diri kita. Kadang kalau ada orang-orang yang datang yang kita anggap ya nggak terlalu penting urusannya, tapi boleh jadi buat kita tidak terlalu penting. Namun buat orang itu sangat penting sekali. Seperti yang terjadi dengan Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid yang menyebabkan Nabi SAW turun dari mimbarnya, kemudian beliau mengajarin orang ini. Karena dia mau belajar kepada Nabi SAW. Dan khutbah di sini disebutkan bisa jadi khutbah Jumat ya, yang dilakukan Nabi SAW. Tapi beliau melanjutkan lagi khutbahnya sampai selesai. Barakallahu fikum. Nah, silakan lanjutkan. Hadis nomor 608. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Qal wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal ba'kulha wa la yada'ha lisyaitan. Wa amarana an naslutal qas'ata qal fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rawahul Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap makan makanan maka beliau menjilati ketiga jemarinya. Anas bercerita dan beliau bersabda, jika suapan salah seorang di antara kalian yang jatuh, maka hendaklah dia membersihkan kotoran yang ada padanya dan kemudian hendaklah memakannya. Dan janganlah dia membiarkannya dimakan syaitan. Dan beliau juga menyuruh kami supaya menjilati sisa-sisa makanan yang ada di tempat makanan seraya bersabda. Karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui bagian makanan yang mana yang ada berkahnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, sebelum membahas hadis ini, anak ingat ya. Ini berkaitan dengan hadis 607, bagaimana Nabi SAW turun dari mimbarnya. Nih ketika kajian mulai offline. Kadang-kala di bagian perempuan itu ada orang-orang baru yang datang. Orang-orang yang mungkin secara penampilan ya belum syar'i. Kadang-kala dia duduk di tengah-tengah orang itu seperti duduk sendirian. Seperti tidak memiliki kawan. Di sini seharusnya teman-teman yang udah lama ngaji, yang udah belajar, dia menyapa dia terlebih dahulu. Agar dia merasa nyaman berada di tengah-tengah kita. Karena terkadang dia merasa kayak diasingkan, dicampakkan ya. Nggak dipedulikan. Apalagi kadang-kala merasa, nih akhwat mungkin merasa dia lebih senior ya. Dia lebih dulu ngaji ini dan itu. Iya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW dengan orang yang tidak dikenalnya. Yang minta pelajaran. Dan ketika ada orang-orang baru datang ke majelis ilmu, tolong dihargai, tolong dihormati. Kita yang tawadhu, tunjukkan kepada dia bahwa ilmu itu menjadikan kita bersikap tawadhu. Bukan menjadikan kita lebih sombong atau menyombongkan diri atas diri dia. Kemudian di hadis yang selanjutnya berkaitan dengan menjilatin makanan yang di jari. Kita kok mau jilatin? Kadang-kala ketika di majelis yang mau makan pakai tangan malu kadang-kala kita. Merasa harus pakai sendok, pakai tangan. Nabi SAW makan pakai tangan, kemudian selesai makan beliau jilatin. Kalau dikatakan tangannya 3 ya biasanya ya makanan-makanan dulu itu nggak ada nasi ya. Di masa Nabi SAW belum ada tuh beras sampai ke kota Madinah. Karena beras baru dikenal di masa sahabat nantinya tatkala mereka sudah sampai ke daerah Kabul ya, ke daerah Afghanistan, India sana udah banyak beras tuh di sana. Tapi di Madinah mereka makannya roti, ya makan roti masa
ya dicuil ya, ada yang dicolek makan roti itu. Sehingga kurma pun dengan 3 jari. Itu yang paling banyak dipakai. Dan Nabi menjilatinya karena bekas makanannya ada 3 jari. Tapi kalau bekas makanannya ada di semua jari ya, di semua jari itu kita menjilati. Bayangin gimana ketika kita menjilatin orang. Ini kok kayaknya jorok atau apa. Lah. Nabi mengajarkan itu. Bahkan beliau mengajarkan sesuatu yang lebih mulia lagi. Ketika jatuh makanan, kita malu untuk mengambilnya. Dilihatin orang. Padahal kata Nabi SAW, fal yumit anhal adha. Suruh ambil. Kotorannya dihilangin. Jadi kan ada makanan yang kalau jatuh, dia kena tanah. Yang kena tanah itulah yang dibuang. Yang dibersihkan. Tapi yang masih bisa dimakan, maka dimakan. Ini sebagai bentuk tawadhu, kita merendahkan diri. Yang mungkin akan dilihat orang, ya ini kok masa makanan udah jatuh diambil lagi. Kalau memang nggak bisa diambil karena kotorannya terlalu banyak, ya berbeda. Tapi kalau masih bisa, Nabi SAW mengatakan, fal yumit anhal adha wal yakulha. Terus dia makan. Kenapa kok suruh makan? Kan masih ada yang lainnya. Kita punya satu musuh yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan kita. Ada setan. Maka jangan dikasih makan tuh setan. Kalau kita biarkan dimakan setan, setannya semakin gagah, semakin kuat, akhirnya semakin menggila dia nanti godain kita. Bikin tuh setan kurus, jangan dikasih makan. Maka kalau mau makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah. Ini dalam rangka kita menjaga diri kita dari godaan syaitan. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa amarona. Perintah nih dari Nabi SAW. An-naslutal qas'ah. Jadi untuk menjilati sisa makanan yang berada di tempat makan. Jadi Anda masih ingat ya kalau ketika kita kecil ya. Makan apa? Makan nasi sama sayur bayam atau sayur asem. Biasanya itu sama orang tua disuruh minum tuh. Jadi sisanya itu sampai benar-benar bersih. Ternyata Nabi ngajarkan itu gitu. Bersihin. Mungkin tatkala kita piring kita angkat kemudian kita sedot itu sisa makanan, orang akan ngeliatin kita ini gimana sih orang. La hadhi sunnah. Nabi memerintahkan kepada kita. Kenapa seperti itu? Qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui bagian makanan yang mana yang ada berkahnya. Gimana kalau ternyata yang ada berkahnya belum kita makan gitu loh. Di situ karena kita nggak tahu benar-benar di mana. Sehingga ini sebuah sunnah yang terkadang dianggap oleh orang menjijikkan, memalukan. Tidak. Rasulullah SAW. Sayyidul Bashar. Sayyidu waladi Adam. Beliau yang termulia dari semua anak-anaknya. Beliau tidak malu untuk menjilatin sisa makanan yang ada di tangan. Beliau juga memerintahkan makanan yang ada di wadah itu dibersihkan. Insya Allah. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang Nabi sukai dan Nabi perintahkan kepada kita. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 609. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghodam. Qala ashabu Ghanam. Apa? Illa ra'al ghanam. Qala ashabuhu wa anta qala na'am kuntu ar'aha ala qara'ipo li ahli Makkah. Rawahul Bukhari.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan dia pernah mengembalakan kambing. Lalu para sahabat beliau bertanya, termasuk engkau sendiri? Beliau menjawab, ya, dulu aku menggembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah, jemaah. Kita lihat ya, Nabi menceritakan hal ini setelah beliau diutus menjadi Nabi. Setelah beliau tahu beliau adalah orang yang paling mulia. Beliau menceritakan tentang masa lalu beliau. Beliau ingin mengatakan, aku ini dulu mengembala kambing loh. Bahkan beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali mengembala kambing. Kita udah bahas tentang hadis ini di bab uzlah ya, tentang mengasingkan diri dan memelihara kambing atau mengembalakan kambing itu memiliki banyak faedah dan hikmah. Yang salah satunya membuat orang itu memang jadi penyabar, jadi tabah, nggak marahan, tawadu, nggak sombong. Dan Nabi SAW menjelaskan ini kepada para sahabatnya. Ketika beliau ditanya, wa anta, engkau ya Rasul? Nah, iya, aku juga. Bahkan beliau memberikan penjelasan yang lebih panjang lagi. Kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Iya, aku dulu yang mengembalikan kambing, dapat upah gitu, kerja. Banyak orang-orang sukses yang kadangkala malu mau menceritakan bahwa dulu dia sempat hidup susah. Ya. Padahal kalau dia menceritakan tentang masa lalu dia, ini menunjukkan ketawaduan dia dan juga memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mengira hidupmu ini langsung seneng gitu. Ini buat teman-teman yang udah sukses, yang udah berhasil, maka sesekali perlu menceritakan. Seperti yang Nabi ceritakan tentang masa lalunya, agar orang ngambil pelajaran dari masa lalu tersebut. Agar mereka juga berjuang seperti kita berjuang. Karena sejatinya, ya kesuksesan itu diraih dengan perjuangan. Bukan dengan santai dan main-main. Enggak. Jadi subhanallah Nabi cerita. Aku dulu itu mengembalakan kambing. Sebagian aku dulu itu sempat menjadi pemulung mungkin. Aku dulu tuh sempat ya rumah ngontrak ini dan itu. Susah dulu hidupku untuk menunjukkan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan malu dengan profesi kita. Kadang-kadang orang itu malu gitu loh ya. Umpamanya ditanya, kamu dari mana gitu loh. Kayak Ana ditanya, dari mana? Dari Surabaya. Surabaya mana? Jember. Gimana Surabaya Jember? Kadang-kadang orang malu mau mengatakan, aku dari kota tertentu. Karena biasanya banyak yang dibully umpamanya kalau orang dari kota tersebut. Enggak, katakan dengan terus terang. Karena sejatinya dari manapun kita itu tidak menunjukkan sebuah kemuliaan dan kehormatan orang tersebut. Karena bumi itu tidak mengangkat derajat seseorang. Tidak mensucikan seseorang. Tapi amalan yang mengangkat derajat seseorang. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal lanjut. Bismillah. Hadis nomor 610. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law du'itu ila qura'in aw zira'in la ajabtu walau ahdiya ilayya zira'un aw qura'un la qabiltu. Rawahul Bukhari. Darinya Abu Hurairah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda,
Seandainya aku diundang untuk memakan betis atau lengan binatang, niscaya aku akan memenuhinya. Dan jika dihadiahkan kepadaku lengan atau betis binatang, niscaya aku akan menerimanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah jemaah. Ini bagaimana Rasul SAW. Kita tuh kalau diundang dikasih sayur asem, kadang-kadang sayur asem. Pikirnya daging atau ayam ya. Sayur asem sama ikan asin umpamanya. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'." Kalau aku diundang untuk makan kikil. Qura' itu kikil. Aw dhira'. Dhira' itu ya lengannya. Kan Nabi SAW sangat suka sekali dengan lengannya kambing. Tapi beliau menyebutkan, kalau orang diundang untuk makan lengan kambing, ya banyak dagingnya lah. Tapi belum menyebutkan, kalau aku diundang, bukan kambing satu, bukan motong satu ekor kambing ya. Mungkin orang itu hanya beli kikilnya, atau beli kaki depannya. Beliau mengatakan, la ajab tuh. Aku akan memenuhi undangan tersebut. Walau uhdiya, kalau aku dikasih hadiah. Ya dikasih hadiah, kikilnya, atau lengannya, aku akan terima gitu. Namun sebagian orang jemaah enggak. Dia merasa dihina. Ketika dia diundang makan, dikasih nasi bungkus umpamanya. Kok tidak menghargai? Kok tidak menghormati? Terima. Cari alasan, mungkin dia enggak punya. Jadi sebagai bentuk tawadhu kita menghargai undangan orang. Ya kalau orang kaya insya Allah undangannya Masya Allah makanannya prasmanan. Kemudian mungkin ada souvenirnya, ada ini dan itu. Tapi kalau yang undang orang miskin, ya mungkin rawon lah. Atau soto yang ya kalau dihitung mungkin harganya cuma ya 10.000 udah dapat tuh kayak gitu. Tapi Nabi ingin menjelaskan, aku akan dapat. Aku akan terima. Maka nggak boleh kita itu mencela pemberian orang lain. Walaupun kita tidak menyukainya, terimalah. Dan ucapkan syukron. Pujilah pemberian dia. Kenapa? Karena di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Sehingga tatkala kau dikasih sesuatu, ya Allah makasih banyak. Padahal kita nggak suka. Makasih banyak ya barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baik. Masya Allah kau ingat sama aku ini dan itu. Nggak harus pemberiannya itu sesuatu yang mahal gitu. Kalau mahal baru kita terima. Kita dikasih baju umpamanya. Tapi karena kita tahu bajunya aduh baju murahan. Akhirnya kita nggak menghargai. Atau bahkan kita tidak menerima. Mengatakan aduh udah banyak sih aku kayak gitu. Nggak terimalah. Ucapkan jazakumullah khair. Ini sebagai bentuk tawadhu kita walaupun nanti kita akan berikan kepada orang lain. Baik, kita akan masuk ke hadis yang terakhir di bab ini. Tafadhal. Hadis nomor 611. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'adba'u la tusbaq أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا illa wada'ah. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu dia bercerita, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adba tidak pernah didahului atau dikalahkan atau hampir tidak dapat dikalahkan. Lalu ada seorang Arab Badui yang mengendarai unta muda miliknya yang ia berhasil mendahului unta beliau.
Lalu kenyataan itu sulit diterima kaum muslimin hingga kejadian itu diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun bersabda, adalah kewajiban bagi Allah bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang melambung tinggi melainkan Allah akan merendahkan sesuatu itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah jemaah. Ya, di sini Nabi itu biasa memberikan nama kepada binatang-binatang beliau. Jadi nggak ada masalah kita memberikan nama kepada binatang peliharaan kita. Untanya Nabi ada namanya, keledainya ada namanya, bagalanya seperti itu. Bahkan pedang dan tombaknya pun diberi nama oleh Nabi SAW. Nah, kejadian di sini kita lihat Nabi punya onta betina ya, naqah di Nabi SAW, yang itu nggak pernah dikalahkan. Nggak ada yang bisa mengalahkan kecepatan. Artinya onta ini onta yang cepat sekali. Namun ternyata suatu saat kalah onta itu dengan ontanya Badui yang masih muda. Akhirnya berat umat Islam menerima itu, kok bisa kalah gitu ya. Ini Nabi tahu perasaan para sahabat. Apakah Nabi kemudian memerintahkan agar onta tersebut ditangkap? Tangkap onta tersebut? Orang Badui itu kurung di penjara? Enggak. Bahkan Nabi ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Agar mereka tidak terpana dengan kenikmatan dunia ini. Agar mereka tidak tertipu dengan gemerlapan dunia yang sejatinya adalah tidak lebih dari kotoran. Nabi SAW memberikan contoh tentang dunia ini seperti makanan yang indah, yang enak, tapi pada akhirnya ya dia akan jadi kotoran. Maka beliau alaihissalatu menyebutkan hakun ala Allah. Ini menjadi satu yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla, an la yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang melambung tinggi melainkan Allah akan turunkan dia. Tadi itu ontanya Nabi kan udah terkenal di mana-mana, sangat cepat sekali, nggak ada yang ngalahkan, akhirnya dikalahkan. Maka kita jangan berbangga-banggaan dengan dunia yang sejatinya nggak perlu dibanggakan. Kenapa? Semua bakal ditinggal. Ya, Adba ontanya Nabi mati. Nabi sendiri SAW meninggal dunia. Tu Badui yang ontanya lebih cepat dari ontanya Nabi SAW juga meninggal dunia. Apa yang kita banggakan dari dunia ini? Maka semua ini mengajarkan kita perlu merendah diri. Kita perlu senantiasa ya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dibimbing untuk menjadi orang-orang yang taat, yang patuh kepadanya, yang berakhlak mulia. Yang di antara akhlak mulia itu adalah tawadhu ya, merendahkan diri dan tidak sombong. Barakallahu fiik, insyaallah hal ini akan dilanjutkan pada perjumpaan yang akan datang dengan pembahasan tentang al-kibir, tentang sombong dan ujub, berbangga diri. Baik, ana kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khair. Ustadz yang telah memberikan tausiah, nasihat ataupun penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, karya Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini, alhamdulillah. Sebelum memulai sesi tanya jawab, kami Gerobah Muskat, Gerobah Muslimah sekali lagi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari Media Sunnah yang telah terus serta menyiarkan merilai kajian pada hari ini, yakni Ada Sapa Muslim, Kans Media Sunnah, Usman TV, Niaga TV, Rabani TV, Awak TV, dan Gerobah Muskat. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Dan Ustadz, sebelum dimulai sesi tanya jawab, kami ingin meminta tolong kesediaan Ustadz untuk membantu mendoakan untuk kesembuhan ayahanda dari Ukti Hena di Qatar dan juga yang sedang terbaring sakit karena serangan stroke yang ketiga kalinya dan kondisi beliau masih lemas dan masih bisa belum berkomunikasi lancar. Dan juga untuk Ukti Ida Rasyad dan suami di Swedia yang saat ini sedang masa isolasinya, mereka 4 hari mungkin. Dan mungkin juga untuk jamaah di umumnya di luar sana yang mengalami hal serupa, Ustadz, mohon Ustadz berkenan menyisipkan doa untuk mereka. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Ujian Allah itu datang.
Allah mengatakan walanabluwannakum. Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thawar. Ujian itu bentuknya bisa sedikit rasa takut, kelaparan, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan harta. Lalu Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla akan memberikan kesabaran kepada keluarga kita, kerabat kita, kepada teman-teman tadi yang disebutkan yang sedang menghadapi musibah ini, agar kesabaran itu mengantarkan ke surga. Dan kita juga memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah mengangkat penyakit mereka, menyembuhkan mereka dengan kesembuhan yang tidak balik penyakit lagi buat mereka. Allahumma amin. Barakallahu fiqna. Amin, Allahumma amin. Untuk jamaah yang sudah resan, mohon juga di drop terlebih dahulu pertanyaannya ke kami sebelum nanti ditanyakan kepada Ustaz Zul. Insya Allah semoga Allah Ta'ala mudahkan. Ada pertanyaan, tafadholi Ukti Res mungkin membacakan pertanyaan pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Wafik barakallah Ustaz. Berikut pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Afwan bertanya, mengikuti kajian Ustaz, Ana terbawa kepada perlakuan seorang sahabat ke Ana. Sebagaimana pernah Ana ceritakan di sini, dulu qadarullah di komunitas kami, Ana termasuk kelas ekonomi paling bawah di antara mereka. Apalagi setelah ditinggal selamanya oleh suami. Namun di mata mereka tetaplah Ana punya kelebihan lebih secara kecerdasan di antara mereka. Satu orang di antara kami punya tabiat yang tidak terpuji di antara kami, suka merendahkan orang lain. Saat ini Ana ditunjuk mengelola baju seragam komunitas kami. Teman ini WA Ana untuk memilih model dan size, tapi dicuekin saja. Walaupun sudah mengerti tabiatnya, tetap saja ada rasa kesal, merasa dizalimi. Ana berniat mengirimkan beberapa ayat ke dia mengenai hak orang yang dizalimi seperti surat An-Nisa ayat 148 dan surat Asy-Syura ayat 41. Tapi Ana masih mikir-mikir, mohon nasihatnya Ustadz bagaimana menghadapinya. Jazakumullah khair. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kadangkala kita punya teman-teman yang sombong, yang angkuh, yang zalim. Apa sikap kita terhadap mereka? Maka Allah mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mewasiati dalam kebenaran. Jadi boleh jadi kawan-kawan kita itu nggak sadar kalau dia itu punya penyakit hati. Maka kita perlu memberitahu dia. Yang terkadang kalau kita ngasih tahu juga nggak nyampe nih. Kita perlu orang lain kadangkala, kawan dekat dia. Yang biasanya kawan dekat ini dimintain masukan, mereka saling menasehati. Sehingga boleh jadi ukhti ini ya tidak secara langsung dia mengutarakan kepada orang tersebut, bisa jadi lewat orang lain. Tapi kalau nggak ada jalan, yang mungkin nanti perlu kirim surat buat dia. Jadi nggak kirim ayat itu langsung. Boleh jadi dia nggak tahu ini apa maksudnya gitu loh. Karena dia merasa nggak bersalah. Dia merasa tidak menzalimin. Maka perlu memberikan nasihat dengan cara ya mengingatkan dia dengan hari akhir ya. Tentang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentang kemuliaan seorang muslim yang baik hati, yang suka menolong orang lain. Jadi dengan cara seperti itu, paling tidak kita memperbaiki hatinya lebih dahulu. Dia ingat sama Allah ya. Kemudian dia ingat dengan sifat-sifat yang mulia. Dan insya Allah kawan anti ini juga punya kebaikan. Anti juga perlu mengingatkan dia dengan kebaikan dia, ucapkan terima kasih ya. Kau sebenarnya adalah orang yang baik, engkau suka membantu. Tapi mungkin ada sesuatu yang perlu dilengkapin dari dirimu. Mungkin dengan cara seperti itu harapannya dia bisa menerima nasihat yang disampaikan. Barakallahu fiik.
Baik, barakallah Ustaz. Semoga dapat dipahami khususnya untuk Ukti Ida yang sudah bertanya. Masih mengenai cara menasihati teman Ustaz, tafadhol Ukti Evi bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ada titipan pertanyaan, Ustaz. Ustaz, semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Allahumma Ustaz amin. izin bertanya, apakah kalimat seperti langit bisakah turunkan hujan itu mengandung kesyirikan, walaupun hanya bercanda? Juga bersumpah demi yang lain seperti demi Rasulullah juga mengandung kesyirikan. Dan bagaimana cara jelaskan ke teman-teman bahwa menganggap hal sesuatu seperti nabrak kucing itu bertanda sial, zodiak, dan lain-lain bagian dari syirik, Ustaz. Yang pertama tadi apa kalimatnya? Langit. Langit bisakah kau turunkan hujan? Oh, nah, sahih. Baik, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Jadi kita ini perlu belajar agama kita secara mendalam. Karena ternyata ada ungkapan-ungkapan yang mengandung kesyirikan. Syirik itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau bicara syirik besar, maka mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Tapi kalau syirik kecil adalah syirik, bisa jadi tadi syirik ucapan ya, yang bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jal. Ada yang bersumpah dengan nama orang tuanya, bersumpah dengan nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seharusnya kata Nabi SAW, man halafa falyahlif billah, atau man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Maksudnya syirik ini syirik kecil ya. Tapi kalau dia meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar, maka dapat, tadi juga ditanyakan tentang zodiak umpamanya, percaya dengan zodiak. Kok kita percaya dengan sesuatu yang Allah tidak menjadikannya sebab? Apalagi kalau kita bicara tentang yang gaib, ketahuilah bahwasanya nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi semua itu dusta. Kalau kita mengatakan fulan tahu yang gaib, maka kita telah menyandingkan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah. Nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana cara kita ya mengajarkan kepada teman-teman kita tentang perkara tersebut? Ya ini kembali, ada perkara-perkara yang mungkin masalahnya itu di keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dakwah para nabi adalah dimulai dengan tauhid, dengan memperbaiki keimanan mereka. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Mengingatkan mereka dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, dengan keagungan Allah. Maka yang beriman dengan tauhidul asma wa sifat itu insya Allah membuat kita terlepas dari kata-kata tadi. Ketika kita bicara yang menurunkan hujan siapa? Iya, langit menurunkan hujan. Awan itu menurunkan hujan. Tapi siapa yang menurunkannya? Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan rizki siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara zodiak, di situ orang berkata hari ini mungkin yang Sagittarius lagi bermasalah, ekonominya seret ini dan itu. Kok bisa seperti itu? Emangnya Allah Rabbul Alamin yang menetapkan hal itu? Tidak. Percaya dengan kesialan, ya angka 4, angka 13 ini dan itu. Ini bentuk kesyirikan. Sekali lagi ingat, ada syirik besar, ada syirik kecil. Maka cara kita memberitahu mereka adalah dengan mengenalkan Allah kepada mereka. Mengenalkan Allah. Banyak di antara kita yang gak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahidah. Man ahsaha dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang dapat menghitungnya, menghafalnya, memahaminya, menghayatinya, beribadah dengan nama-nama itu masuk surga. Maka bagaimana kita mengenalkan orang-orang ini?
Supaya dia hilang tuh keyakinan-keyakinan yang tidak benar tuh hilang. Nabrak kucing ya, bala, katanya nanti akan terjadi ini dan itu. Ya kita kalau bicara nabrak kucing, apa yang harus kita lakukan? Ya, jangan dibiarkan di sana tuh kucing. Karena akan membuat membuat bau, bangkai di sana. Usahakan kita kuburkan dia dan katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini musibah. Ini musibah yang mau tidak mau ya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kesabaran ketika. Karena kerjaan orang nggak ada yang mau nabrak kucing. Tapi ada kucing nabrak kadang-kala kucing liar. Ya sudah, bagaimana dia dikubur dan tidak ada kesialan dengan menabrak kucing, kecuali ya musibah, kita tertimpa musibah dengan menabrak kucing, itu ya musibah buat kita sebenarnya. Mungkin dengan cara seperti itu, mengenalkan mereka dengan asma'ullah al-husna, dengan sifat-sifat Allah yang akan membuat segala keyakinan-keyakinan yang tidak benar itu hilang. Kenapa? Karena kita tahu bumi ini milik Allah Rabbul Alamin. Dia yang mengatur, dia yang mengurusi, dan dia kalau mau ngasih, dia tinggal mengatakan kun fayakun. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Masih ada pertanyaan yang ingin dibacakan dari Uktiras untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz yang semoga dalam rahmat Allah Ta'ala, kalau istri yang ditinggalkan meninggal, bolehkah meninggalkan rumah sebelum 40 hari? Alasannya karena tinggal sendiri di rumah. Mau dipindahkan ke rumah yang lebih dekat dengan anak-anaknya. Kondisinya sebelum 40 hari. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Hukum asalnya seorang wanita itu menghabiskan masa iddah ditinggal mati suami itu di rumah dia dengar berita suaminya meninggal dunia, ya udah di sana, kalau itu tempat tinggal dia, di rumah itulah dia menanti masa iddahnya selesai. Masa iddahnya itu bukan 40 hari, tapi arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Jadi kira-kira 130 hari. Jadi bukan 40 hari. Tapi kalau ada kondisi yang membahayakan dia, ketika dia di rumah itu sendirian, gak ada siapa-siapa, ya, gak ada yang mendampingin, kemudian dia hendak berpindah ke tempat anaknya yang mungkin ada yang mendampingi dia, ya kalau ada alasan yang syar'i semoga gak ada masalah. Tapi hukum asalnya ingat, tetap di rumah tempat dia mendengar berita suaminya meninggal dunia, di tempat tinggal dia. Dan itu bukan 40 hari, tapi 4 bulan 10 hari iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz. Ada pertanyaan dari jamaah Zoom, mungkin Ummu Hafiz mau bertanya langsung kepada Ustaz. Ana persilakan tafadhol untuk Ummu Hafiz bisa meng-unmute dan bertanya kepada Ustaz. Yes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Barakallahu Ustaz. Iya, Ana mau bertanya Ustaz. Ana seorang janda. Terus maksudnya yang Ana mau pertanyaan itu, Ana kan qadarullah lagi bekerja di luar negeri. Nah. Karena harus menafkahi anak sama ibu. Karena qadarullah Bapak juga udah tidak ada. Ya, meskipun ya Ana tahu sih, maksudnya seorang wanita tidak boleh pergi jauh tanpa mahram. Tapi terpaksa Ana pergi ke luar negeri. Yang mau Ana tanyakan itu hasil uangnya itu halal apa haram gitu Ustaz? Subhanallah. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa fiik wa barak. Wa fiik wa barak. Naam, subhanallah jamaah ya. Kita nih disuruh peduli ya sama janda-janda. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk peduli kepada perempuan-perempuan yang menjanda, yang tidak memiliki orang yang dapat memberikan nafkah kepada mereka. Semoga Allah memudahkan urusan. Ummu Hafid tadi, ya kalau bicara tentang apakah hasil
bekerja dari seorang wanita yang safar tanpa mahram itu halal. Insya Allah halal ya, selama pekerjaan dia itu halal. Hanya saja dia telah melakukan pelanggaran di mana Nabi SAW melarang perempuan safar kecuali dengan mahramnya. Maka nasihat ana kepada Ummu Hafid ya, dan kepada siapa saja yang bekerja di luar negeri tanpa adanya mahram ya, tatkala mereka bisa pulang dan darurat itu sudah hilang, maka hendaklah mereka pulang sesegera mungkin, dan semoga Allah membukakan pintu rezeki buat mereka di Indonesia sehingga mereka bisa bersama keluarga, bersama anak, apalagi bersama ibunya, dan semoga Allah memberkahi harta dan keluarganya. Barakallahu fikna. Baik, barakallah Ustaz. Mungkin Ukti Dwi mau bertanya langsung juga kepada Ustaz. Tafadhol untuk Ukti Dwi Kurniawati, bisa mengunmute tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Iya, Pak Ustadz mau tanya, kan jadi anak saya baru masuk SD. Nah, terus ada grup. Biasa kan antara orang tua sama guru itu ada grup untuk bisa komunikasi. Siap. Saya kira itu sekolahan yang cukup bagus ya. Maksudnya saya kira orang tuanya itu insya Allah baik-baik lah gitu. Tapi ternyata di tengah perjalanan ada satu kebijakan sekolah yang ada beberapa orang tua yang nggak terima, jadi mereka protes di situ. Terus kata-katanya agak kurang santun gitu ke ustazahnya. Kan maksudnya jadi kasihan ya ustazahnya, kok mereka nggak ngerti ya siapa yang mereka tegur gitu, nggak ngerti cara menegur juga gitu. Kalau kayak gitu didiemin terus gimana ya Pak Ustadz gitu. Mungkin orang tua yang lain juga ada yang nggak terima, maksudnya nggak nyaman jangan begitu gitu. gitu. Tapi mungkin nggak enak bilangnya gitu loh Pak Ustadz gitu. Masya Allah. Sama maaf Pak, saya mau nanya dari dulu tapi belum kesampaian. Kalau waktu itu Pak Ustadz pernah bilang kita harus sesegera mungkin untuk taubat gitu. Nah, kalau misalnya kita buat dosanya pagi, sore taubat atau begitu terus gitu. Terus kalau misalnya kita pas lagi ingat dosa pas dulu gitu Pak, walaupun itu nggak tahu sih dosanya maksudnya dosa kecil atau dosa besar, tapi ingat gitu. Itu bagaimana ya Pak? Apa cukup dengan istighfar saja atau memang harus benar-benar minta maaf pas lagi ingat dosa yang dulu-dulu gitu Pak? Subhanallah. Terima kasih Pak Siap, Ustadz. barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahibati fillah, tatkala kita bergaul ya sama orang banyak, maka kita akan mendapatin keberagaman di situ. Kadang-kala sekolahnya bagus ya, Masya Allah. Tapi ternyata orang tuanya belum tentu semuanya bagus. Mungkin punya karakter yang macam-macam, ada yang cepat sakit hati. Di sini kita perlu bersabar. Kita perlu bersabar. Dan kesabaran kita boleh jadi yang pertama, menahan diri kita. Kemudian menyabarkan ustadzahnya. Sampaikan kepada ustaz, minta maaf ustazah, mungkin dia belum ngaji, mungkin dia baru ya ini dan itu. Sehingga kita dapat mendinginkan suasana. Tidak menjadikan suasana itu semakin panas. Terus apa sikap kita kepada fulanah ini? Tinggal dilihat tuh, siapa yang kenal sama fulanah. Karena kadang-kadang di grup itu nggak saling kenal gitu loh. Kita lihat siapa yang kenal sama fulana. Omanya, oh nggak ada Ustaz, nggak ada yang tahu, ini semua orang baru semua. Ya kita berusaha untuk dekat sama fulan. Kita japri umpamanya, tanya ahlan wa sahlan, apa kabar ini dan itu. Ya basa-basilah sama dia ya. Kemudian ketika itulah kita berusaha kalau boleh ya menyampaikan ustazahnya memang kayaknya kebijakannya nggak benar ya ini dan itu. Tapi mungkin kalau engkau mau negur bisa negur japri lah, jangan di grup umpamanya atau apa ya. Ya kita berusaha untuk saling memberikan nasihat lah, intinya seperti itu. Dia terima atau tidak ya, wa ma alaina illal balagh, kata Allah Azza wa Jalla, kewajiban wa ma alaika illal balagh, kewajibanmu cuma menyampaikan, tapi tolong dengan cara yang santun dan baik sambil didoakan orang tersebut. Baik. Kemudian
berkaitan dengan tobat, ya kalau kita mengingat dosa masa lalu, pertanyaannya sudahkah kita bertobat? Karena kadang-kala kita punya banyak dosa dan kita nggak tahu gitu. Apakah kita sudah tobat dari semua dosa tersebut? Karena para ulama menyebutkan bisa jadi ini orang punya 10 dosa besar. Punya 10 dosa besar. Dia baru bertobat dari 5. Berarti masih sisa 5 dia punya dosa. Maka dia harus bertobat lagi dari yang 5 ini. Kalau sebenarnya udah Ustaz, Anda sudah tobat dari semua dosa Ustaz. Tapi kadangkala datang pikiran itu. Artinya tobat dia menyesali ya. Dia bertekad untuk tidak mengulangi, dia meninggalkan dosa tersebut ya. Tapi kadang-kala datang tuh bayangan dosa tersebut. Apa yang harus dilakukan? Ya istighfar. Tobat lagi minta sama Allah Azza wa Jalla. Diperbaharui kembali tobat kita. Dan boleh jadi dosa itu diingatkan kita sama Allah Azza wa Jalla karena kita menunda pertobatannya. Jadi dilakukan umpamanya anggap Anda punya dosa itu tahun 2018. Anda baru tobat 2020. Kan 2 tahun penundaan itu. Maka kita bertobat juga karena kayaknya Anda dulu menunda-nunda tobatnya. Jadi terus kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi mengingat dosa itu ada rahmat buat kita. Sehingga kita takut sama Allah dan kita semakin memperbaiki diri dengan memperbanyak amal soleh. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz. Ada masuk beberapa pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema, tetapi pertanyaannya mirip-mirip mengenai kesyirikan Ustaz. Semoga Ustaz berkenan ya Ustaz ya. Dari Jamaah Zoom, Anda coba bacakan satu persatu. Nah, Dari Ukti Riani, pertanyaannya bagaimana caranya jika teman kita melihat apakah dia dijailin mungkin seperti diguna-guna atau lainnya dengan pacarnya non-muslim, dan bagaimana dalam Islam untuk bisa atau caranya supaya bisa tahu apakah kita dikerjain orang atau tidak. Semoga dapat dipahami Ustaz ya. barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Yang pertama, bagi yang masih menjalin hubungan yang tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi tadi dikatakan berpacaran dengan non-muslim. Kita itu disuruh menundukkan pandang. Kita itu disuruh menghindari tempat-tempat fitnah. Bukan kita malah ya masuk ke tempat tersebut. Dan hati manusia itu lemah. Berapa banyak orang-orang yang berpindah agama gara-gara pacar. Bukan pasangan hidupnya, pacarnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Kalau bicara bagaimana kita tahu ya, kita itu kena sihir atau gimana. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama ya. Di antaranya orang itu jadi berubah sikapnya. Atau dia mimpi buruk ya. Jadi yang biasanya dia suka, tahu-tahu jadi nggak suka. Yang biasanya dia benci, tahu-tahu jadi suka. Karena ada sihir mahabbah yang membuat dua orang ini jadi mencintai. Jadi kayak aku ini gimana sih? Kok kayaknya selalu kepikiran sama dia. Padahal sebelumnya enggak gitu loh. Boleh jadi seperti itu. Boleh jadi ketika suami istri ini bicara sihir, kadangkala ada suami istri yang berusaha untuk dipisahkan. Jadi istrinya jadi enak lihat suaminya. Suaminya juga heran, kenapa istriku kok kayak gini gitu. Masalah-masalah yang remeh jadi bom yang membuat rumah jadi kebakaran ya. Rame, panas seperti itu. Di situ boleh jadi memang ada sihir. Sehingga tugas kita tatkala kita merasa ada sesuatu yang aneh, kita bukan berangkat ke tukang sihir, bukan berangkat ke dukun, tapi kita bagaimana mengobatin diri kita. Jadi al-wiqayah khairun minal ilaj ya. Membentengi itu lebih baik daripada ngobatin. Jadi hendaklah setiap muslim itu membaca zikir pagi dan petang, kemudian sebelum tidur dia juga membaca ayat kursi, membaca dua ayat akhir Al-Baqarah ya. Kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, kemudian meniupkan di tangannya, kemudian mengusap seluruh tubuhnya. Itu adalah cara-cara kita untuk melindungi diri kita. Dan kalau memang merasa
nggak nyaman sekali ya, ada perasaan yang nggak seperti biasanya, maka perbanyak istighfar, kemudian meruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri, baca Al-Baqarah, baca ayat-ayat yang lainnya. Semoga dengan cara seperti itu, kalau memang ada sihir di diri kita, semoga hilang dan pergi. Barakallahu fikna. Baik Ustaz, 3 pertanyaan lainnya dari Ukti Amanda menyambung soal keselikan. Apakah termasuk ramalan cuaca juga termasuk keselikan Ustaz? Lalu juga Ukti Ratna, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap perayaan Halloween yang sekarang banyak dirayakan oleh masyarakat kita dan biasanya justru melibatkan anak-anak? Bagaimana memberikan pemahaman kepada sesama Muslim merayakan hal tersebut? Demikian Ustaz pertanyaannya. Masya Allah, Dan barakallahu juga fiik. Iya, pertanyaan ahibati fillah. Kalau bicara ramalan cuaca, jadi ramalan cuaca ini sebenarnya ada ilmunya. Dia bukan meramal sesuatu yang gaib. Dia mengukur, jadi diukur. Jadi bukan orang diem tahu-tahu kayaknya mau hujan, enggak. Kayaknya panas di Jakarta, enggak. Dia bukan menerawang, tapi dia melihat angin bagaimana bertiup, kemudian kelembapan airnya itu juga, kelembapan anginnya itu juga diukur sama mereka. Disinilah mereka hanya memperkirakan. Sepertinya kayaknya turun hujan gitu. Di Jakarta kayaknya turun hujan nih. Dan Alhamdulillah Jember sekarang lagi turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Kadangkala kita melihat mendung di atas, kayaknya mau hujan. Tapi belum tentu hujan. Sampai ada istilah apa? Mendung bukan berarti kan turun hujan gitu loh. Boleh jadi nggak hujan, tapi sebenarnya itu tanda mau hujan. Tapi belum tentu, tahu-tahu terang seperti itu. Jadi ramalan cuaca itu sebenarnya diukur dengan ilmu, bukan meramal sesuatu yang gaib. Tapi mereka hanya memprediksi bahwasanya kemungkinan itu akan terjadi. Bisa jadi juga enggak. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan Halloween. Ahibati fillah. Ya, ini menjadi sebuah tantangan buat kita bersama ya. Keterbukaan, globalisasi, tidak adanya batasan lagi. Dulu kita nggak tahu dengan apa yang terjadi di kota sebelah. Jangan di kota sebelah, di kampung sebelah kita nggak tahu. Dengan apa yang terjadi di Jakarta, kita nggak tahu. Pada saat kita hanya punya TVRI, ya mungkin kita hanya tahu berita yang ingin disampaikan aja. Yang lainnya kita nggak tahu. Tapi sekarang semua informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan iklan, adanya propaganda yang menyebabkan sesuatu yang ingin memang dikenalkan itu jadi orang pada kenal semuanya. Apa sikap kita? Ya kita perlu membentengi diri kita. Makanya ada prinsip-prinsip sebagai seorang muslim. Muslim itu istimewa ya. Muslim itu berbeda. Muslim itu nggak sama dengan yang lainnya. Kenapa? Karena Muslim itu memiliki prinsip, memiliki keyakinan, memiliki akidah yang nggak tergoyahkan. Sehingga dia nggak boleh mencontoh orang lain yang non-Muslim dalam urusan ya ibadah, dalam urusan keyakinan, apalagi dalam hal ritual-ritual atau lebam hari-hari besar yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dulu di masa Nabi SAW, penduduk Madinah itu punya 2 hari bersenang-senang. Hari besar mereka. Mereka punya 2 hari besar mereka. Ketika mereka bermain di sana, berpesta ya di situ. Nabi tanya, hari apa ini? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Uman, kita punya 2 hari memang dulu di masa jahiliyah. Yang kita bisa berpesta di hari itu, bersenang-senang, bermain ya. Maka kata Nabi SAW, qad abdalakum bihima biyaumaini. Kata Nabi SAW, Allah telah menggantikan buat kalian dari 2 hari itu dengan 2 hari yang lebih mulia. Apa? Idul Fitri wa Idul Adha. Itu yang milik umat Islam. Idul Fitri wa Idul Adha. Sedangkan Halloween jelas-jelas dari orang-orang non-Muslim. Mereka punya lebaran. Dulu di masa para sahabat juga ada orang-orang Persia ya. Mereka punya Nairuz, hari besar mereka. Umat Islam nggak boleh mengikuti hal itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk kaum tersebut gitu loh. Jadi termasuk dari mereka sebenarnya.
Sedangkan kita nggak mau dikatakan engkau termasuk orang-orang itu. Ya enggak lah. Kayak orang Indonesia, kalau lagi orang-orang Malaysia punya acara hari besar mereka, lalu kita pakai pakaian mereka, kita gunakan atribut-atribut mereka. Kan dikatakan engkau orang Malaysia. Enggak, aku orang Indonesia. Ya tunjukkan kau orang Indonesia. Begitu pula Muslim ini. Ini tradisi siapa? Ini budaya siapa? Budaya mereka, ya sudah, engkau jangan ikutin. Dan yang ada kita akan mengikuti. Kata Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qabla. Kalian akan ikut mereka. Kalian akan ikut. Sampai kata Nabi SAW, kalau mereka masuk ke lubang drop, ada seperti iguana padang pasir, lubangnya itu ruwet jemaah. Anda pernah gali lubangnya itu? Kalau mereka masuk ke lubang itu, kalian juga akan masuk. Artinya sampai sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, kalian akan ikuti. Kita itu melihat barat ini, apa yang positif dari mereka, yang bagus umpamanya, yang bisa dimanfaatkan, yang berkaitan dengan teknologi, dengan kemajuan, fadhol. Tapi kalau tradisi-tradisi dan budaya-budaya yang tidak berkaitan dengan kemajuan kita, wala syai', seharusnya kita tinggalkan. Kita punya Al-Quranul Karim. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib jamaah, itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini sudah azan. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan pertemuan kita pertemuan yang berkah. Dan perpisahan yang terjaga. Dan semoga kita dikasih ilmu yang bermanfaat. Dan dikasih semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.